Indonesië? Of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want mijn familie, de helft van mijn familie is Indo. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 24 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023, bersama Tom Haye. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Tak berselang lama dia dipinang oleh Norwich City di musim ini. Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Inilah kenapa Norwich City tertarik merekrutnya. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Pelatih STY telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka timnas Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi anyar pada putaran ketiga nanti. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. 2 tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup bakal melanjutkan kiprah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat, timnas Indonesia sepertinya membutuhkan pemain diaspora tambahan. Teranyar, Sydney Van Hooijdonk siap. Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia, tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Ulla Romeni adalah seorang pemain sepak bola profesional yang lahir pada 15 Maret 2000 di Belanda. Dia adalah seorang striker yang memulai karirnya di Akademi Sepak Bola NEC Nijmegen sebelum kemudian bergabung dengan tim senior NEC pada tahun 2018. Romeni kemudian menjadi bagian penting dari skuad utama NEC, di mana dia menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda yang berbakat. Pada tingkat internasional, Romeni juga telah mewakili Belanda di berbagai level usia, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek muda terbaik di negaranya.
Dengan kemampuan mencetak gol dan kecepatan yang dimilikinya, dia telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Selain itu, informasi lainnya tentang Romeni mungkin tergantung pada perkembangan karirnya di dunia sepak bola dan penampilannya di level klub dan internasional. PSSI sejatinya tidak tanggal diam. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI mendekati Ula Romeni. Mereka diketahui sempat mengobrol via online. Dalam obrolan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Lalu apa respon yang diberikan penyerang 23 tahun itu? Penyerang FC Utrecht itu masih mempertimbangkan apakah mau menerima panggilan naturalisasi itu, atau tidak. Hal yang sama diungkapkan sahabat Ula Romeni yang sudah memegang paspor Indonesia, Ragnar Poratmangoen. Ia mengatakan, Ula Romeni sedang memikirkan lebih jauh apakah harus meninggalkan paspor Belanda demi memperkuat Indonesia. Kami yakin Ula Romeni siap dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia, lebih-lebih Indonesia lolos ke round ketiga, tinggal selangkah menuju Piala Dunia. 3 pemain keturunan tambahan yang berkode seakan siap perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 Ula Romeni. Pemain keturunan tambahan yang memberi kode seakan siap memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain diaspora. Gayung pun bersambut, ternyata pemain-pemain diaspora yang ada di luar negeri mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, pemain-pemain di bawah ini bakal memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain keturunan tambahan yang berkode siap memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix memberi kode dengan menyukai semua unggahan akun Instagram timnas Indonesia terkait kelolosan skuad asuhan Shin Tae-yong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pemain milik FC Copenhagen ini juga menyukai unggahan akun 433 yang membahas soal timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Bisa dibilang, timnas Indonesia krisis pemain jempolan di area tersebut untuk saat ini. 2. Mees Hilgers, FC Twente. Mees Hilgers tampil oke bersama FC Twente sekaligus membantu sang klub finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Baru-baru ini, bek 22 tahun mengomentari unggahan fullback kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdong, yang bangga menjalani debut bersama skuad Garuda. Mees Hilgers meninggalkan emoji tos di kolom komentar unggahan Kelvin Verdong. Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta pemain berposisi bek ini untuk gabung timnas Indonesia. 1. Ula Romeni, FC Utrecht. Terakhir ada penyerang FC Utrecht. Seperti Mees Hilgers, Ula Romeni meninggalkan komentar di unggahan terbaru Kelvin Verdong. Penyerang 23 tahun itu menulis kata, "Wow," tanda takjub kepada Kelvin Verdong. Ula Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 belum memberikan jawaban pasti. Video call bareng Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera perkuat timnas Indonesia. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan penyerang gacor di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetbal Primeur, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. ST berkata, demi timnas Indonesia makin oke di ronde ketiga, Shin Tae-yong cari pemain keturunan baru. Melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Terbaru, sosok Vincent Berghen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Bicara statistik, Vincent Berghen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Vincent Berghen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang merumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Vincent Berghen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Vincent Berghen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan ada pemain timnas U20 yang bakal menjadi pemain pelapis tim nasional level senior. Menurut dia, federasi sedang mempersiapkan pemain pelapis timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan babak kualifikasi yang dijalani skuad Garuda ke depan cukup berat karena menggunakan sistem format yang baru. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis karena di pemain U20 ini ada 2 atau 3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga setelah menekuk Filipina dengan skor 2-0 dalam laga grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Pada putaran kualifikasi selanjutnya, Indonesia bersama 17 negara Asia lainnya akan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 timnas. Timnas yang meraih peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim ranking 3 dan 4 dibagi lagi menjadi 2 grup, masing-masing dihuni 3 tim nasional. Peraih peringkat 1 dari 2 grup tersebut akan mengamankan tiket untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan juga ada laga playoff. Erick mengatakan masih ada 10 pertandingan cukup berat yang akan dilakoni timnas Indonesia hingga 2025. Laga tersebut terdiri dari 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jadi timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental, ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Ia mengatakan bahwa kondisi kekuatan skuad Garuda belum 100% penuh. Erick mengatakan kekuatan skuad Garuda belum 2x11, artinya 11 pemain utama belum dilapisi 11 pemain yang memiliki kualitas yang seimbang. Oleh sebab itu, kata dia, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong membutuhkan pemain pelapis. Salah satunya dengan menyiapkan pemain timnas U20 yang berkemampuan cukup mumpuni, ucap Erick. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, murka kepada lini depan skuad Garuda saat mengalahkan Filipina. ST bahkan sampai memiliki rencana untuk menambah pemain termasuk dari naturalisasi agar lini depan timnas Indonesia semakin garang. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Mandulnya lini depan di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong benar-benar kecewa. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, imbuhnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini juga meminta para pemain depan Indonesia untuk mengevaluasi diri. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, tegasnya. Selanjutnya, skuad Garuda akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Menghadapi babak tersebut, kualitas lawan yang akan dihadapi Indonesia tentu akan lebih baik dan berat. Indonesia berpeluang bertemu tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi.
Maka dari itu perlu pemain depan yang klinis untuk mengkonversi setiap peluang yang didapat agar bisa meraih hasil maksimal. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk 2 laga babak kedua Piala Dunia 2025 yang berlangsung 6 dan 11 Juni. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ucap Shin ketika ditanya soal pencarian pemain baru. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, terang Shin. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Dubes Belanda restui naturalisasi timnas. Timnas Indonesia kini diisi pemain naturalisasi dari Belanda. Datangnya pemain keturunan ternyata menuai pro kontra. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijlins mendukung proyek naturalisasi PSSI yang banyak memanggil pemain keturunan Indonesia di negaranya. Dia yakin timnas Garuda akan lebih kuat dengan hadirnya pemain asal negeri tulip. Lambert Grijlins, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, mengagumi antusiasme supporter sepak bola Indonesia. Ia menyaksikan kehadiran ribuan penonton dukung timnas Indonesia. Sepak bola di Indonesia sangat luar biasa, kita lihat penonton yang datang ada ribuan, kata Duta Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijlins. Pria yang sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun mengaku cinta Indonesia, apalagi ada banyak aktivitas sepak bola, terutama saat menyambut Piala Dunia 2022 tahun lalu. Saya cinta Indonesia, negara yang bagus, ada banyak aktivitas sepak bola untuk orang-orang muda, ujar Grijlins. Lambert terlihat memakai pakaian khusus untuk mendukung tim nasional Belanda. Ia memamerkan jersey berwarna oranye yang ia kenakan dengan celana hitam.